Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Nawaitu at-ta'lima wa ta'alluma wan naf'a wal indifa' wal mudzakarah wat tadhkirah wal ifadah wal istifadah wal hassa 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad du'a ila al-huda wad dalalah 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa mardatihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Qala al-imam al-alim al-allamah al-faqih al-habib Ahmad ibn al-habib Umar al-Shatiri al-alawi al-tarimi al-hadrami al-syafi'i rahimahullah ta'ala rahmatal abrar wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Fi kitabihi Nailir Ruja' bi syarhi Safinatin Naja' ila anqal alhamdulillah alhamdulillah. Oh nggih. Oh, keterangannya alhamdulillah ya. Kalau bacanya apa? Walil hamdi lan iku kaduwe hamd arkanun utawi pira-pira rukun khamsatun kang 5. Rupane siji hamidun wong kang muji, wa huwa utai hamid iku munsyiul hamdi, iku munsyiul hamdi wong kang nyukulaken pujian. Wa mahmudun lan kang den puji, wa huwa utawi mahmud iku al mun'imu kang paring nikmat. Wa mahmudun bihi lan mahmudun bihi, wa huwa utai mahmudun bihi iku al-lisanu lisan masalan ing dalem umpamane. Wa mahmudun alaih lan kang nomor sekawan mahmudun alaih, wa huwa utai mahmudun alaih iku an-ni'matu ni'mat. Wa sighatun kang nomor gangsal inggih menika sighat ka qaulika kaya ucapan sira alhamdulillah wa zaidun karimun. Alhamdu tai sekabehane puji iku lillahi kagungane Gusti Allah. Wa zaidun utai zaid iku karimun mulya utawa luman. Walahu lan iku kaduwe hamd aqsamun utawi pira-pira pembagian arba'atun kang papat. Rupane siji hamdu qadimin li qadimin, pujiane zat kang maha qadim, li qadimin kanggo Gusti Allah piyambak ingkang maha qadim. Wa huwa utawi qadimun li qadimin iku hamdullahi pujiane Gusti Allah li nafsihi kanggo dzate Gusti Allah piyambak. Ka qaulihi ta'ala kaya dawuh Gusti Allah ta'ala
ni'mal maula wa ni'man nasir. Ni'ma iku sak bagus-bagusi apa al maula sapa al maula bindara wa ni'ma lan iku sak bagus-bagusi apa an-nasiru zat kang nulungi huwa ya utai Gusti Allah. Wa hamdu qadimin li hadisin lan hamdu qadimin li hadisin. Wa huwa utawi hamdu qadimin li hadisin iku hamdullahi pujiane Gusti Allah li ba'dhi ibadihi maring sebagiane piro-piro hambane Gusti Allah. Qaulihi ta'ala kaya dawi Gusti Allah Ta'ala ni'ma iku sak bagus-baguse sapa al-abdu hamba innahu setuhune hamba iku awwabun wong kang padha wong kang sering utawa wong kang tukang balik utawa taubat. Wa hamdu hadisin liqadimin lan hamd hadis liqadim wa huwa utawi hamdu hadisin liqadimin iku hamduna pujiane kita lillahi marang Gusti Allah azza halimaha luhur sinten Gusti Allah wa jalla lan maha agung sinten Gusti Allah. Kaqaulina kaya ucapan kita rupane ucapan alhamdulillah. Wa hamdu hadisin li hadisin wa huwa utawi hamdu hadisin li hadisin iku hamdu ba'dina hamdu ba'dina pujiane sebagiane kita li ba'din marang sebagian wenehe. Qaulika kaya ucapane sira rupane ucapan ni'mar rajulu zaidun. Nikma iku sak bagus-baguse sapa ar-rajulu wong lanang zaidun utawi zaid. Bismillahirrahmanirrahim. Nerangaken tentang masalah alhamdu inggih menika pujian alhamdu nggih. Alhamd niku lughatan secara bahasa huwa as-sana'u bil lisan 'alal jamilil ikhtiyar. Yaitu pujian lem bil lisani dengan lisan 'alal jamilil ikhtiyari terhadap sesuatu yang bagus al ikhtiyari yang sifatnya ikhtiar. Jadi pujian yang dilakukan oleh seseorang misal dengan lisan terhadap sesuatu yang bagus tapi sifatnya ikhtiar. Ikhtiar itu usaha. Nah, ada nanti enten sebaliknya. Berarti suatu kebaikan yang diusahakan seseorang. Ini namanya seandainya ada orang misalkan no uang berusaha menjadi orang baik, loman yang uang, sumeh yang uang. Itu kan namanya usaha kebaikan yang diusahakan. Jadi ketika seseorang Masya Allah sampean iki, nah itu namanya pujian. Namanya hamd kalau bahasa Arabnya. Karena apa? Karena pujian yang dilontarkan oleh mulut kita dikarenakan pujian terhadap sesuatu yang diusahakan. Ada yang mungkin terakhir tengeriki ada pujian tapi terhadap sesuatu yang bagus tapi tidak ikhtiar kita. Contohnya misalkan ono wong ganteng lari garing ganteng. Itu bukan hamd. Karena apa? Karena ganteng ambil elek itu tidak bisa diusahakan. Wis dari sononya sudah ono wong ganteng, Masya Allah. Itu bukan hamd tapi sana katanya. Kalau bahasa Arabnya gitu. Nah, alhamd itu berarti syaratnya kalau secara lughat itu harus ada usaha. Wa urfan lan ing dalem cara urufe fi'lun iku siji penggawean yunbi'u kang
cukul utawa kang metu apa fi'il an ta'zimil mun'imi, dari sudah ya terjemahnya ini bahasa apa makna pondoke sudah nih. Yaitu satu pekerjaan yang muncul dari seseorang untuk memuliakan mun'im, khususnya kepada Gusti Allah. Kalau ini secara umum ya. Min haitsu kaunuhu mun'iman 'alal hamidi aw ghairihi. Jadi suatu tindakan baik secara lisan, ini lebih umum. Kalau tadi napa? Kalau secara bahasa itu cuma dengan lisan. Tapi kalau secara uruf atau secara istilah atau urufnya itu suatu pekerjaan fi'il ya, yang muncul karena mengagungkan orang yang memberi nikmat, min haitsu kaunuhu mun'iman, dan memang apa orang tersebut layak ditakzimi, dimuliakan karena memang dia mun'im, kayak Allah subhanahu, yang hakiki adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu patut dipuji karena ya Gusti Allah memang memberi nikmat kepada kita. Alal hamidi, terhadap orang yang memuji, au ghairihi, atau kepada au ghairi, atau selain orang yang memuji. Maksudnya gini, misalkan kayak contoh kula niki misalkan Nabi Andri. Kalau tadi yang misalkan Andri ngomong ke siapa Nanda niki ngomong muji misalkan, karena masih diweni paran, dikasih apa gitu, habis itu muji. Itu berarti muji atau dengan tindakan atau dengan ekspresi yang sekiranya sebagai timbal balik dari kebaikan Nanda. Nanda apa Naden? Nanda. Terus itu namanya al-hamid. Tapi ada ndak yang dikasih siapa ini? Yang dikasih Andri tapi kan ngomong muji isun. Nah, terima kasih Nanda sampai sudah berbuat baik kepada gitu. Atau dengan ucapan atau dengan tindakan atau dengan balasan kebaikan. Nah, itu namanya apa? Alal ghair. Tapi tetap namanya itu hamd urfan, baik yang dilakukan kepada dari orang yang sudah dikasih nikmat ataupun selain kepada orang yang dikasih nikmat. Wal jamil, sekarang menerangkan kata-kata jamil yang ada di istilah lughat. Wal jamil diddul qabih. Berarti yang patut untuk dipuji secara lisan itu syaratnya harus jamil. Kalau ada pekerjaan jelek kok dipuji, nah ini enggak pantas, enggak layak secara ilmiah bahasanya kan. Ini kan musim ilmiah ya. Jadi enggak pantas secara ilmiah dipuji sesuatu yang tidak jamil itu. Diddul qabih sebaliknya jelek. Nggih. Kal karomi, contoh terusannya. Kal karomi seperti mulia atau loman. Karomi itu ada dua namanya. Ada dermawan, ada mulia. Tapi kayaknya dermawan yang lebih cocok nih. Karena sangkut pautnya dengan timbal balik itu biasanya dermawan. Secara sepakat sebaik muslim atau orang kafir bahwa orang yang dermawan itu termasuk kategori perbuatan atau sifat baik. Wal ikhtiyaru, dan ikhtiar yang tadi itu ikhtiar. Jadi di dalam fikih itu ada ikhtiar yang maknanya selain mukroh, kayak di bab puasa atau ada yang ikhtiar, ada mukroh. Mukroh itu terpaksa. Nah, itu ada di bab puasa atau bab yang lainnya ada ngoten. Bab zina barang itu yang dipaksa bagaimana ngoten. Itu ada pembahasan di situ. Tapi yang dimaksud ikhtiar di sini bukan itu. Bukan sebaliknya apa? Mukrohnya dipaksakan. Kalau makruh itu sesuatu yang tidak bagus. Kalau mukroh sesuatu yang orang yang dipaksa mukroh itu. Kalau ikhtiar karpe dia kayak puasa misalkan mokel. Itu syaratnya harus ikhtiar. Misalkan kita sengaja tidak lupa makan atau ikhtiar karpe dewek tanpa ada paksaan. Itu kan bisa batal. Tapi kalau mukroh dengan beberapa syarat mukroh itu puasanya bisa tidak
batal. Misalkan ditembak ada sira sing buka, sing mau selesaikan tembak sira kan gitu. Nah, itu seandainya buka itu tidak batal dengan cara-cara keterangan ya di babnya sudah. Tapi kalau yang ini ikhtiar yang ini maksudnya apa itu harus ada usaha kan gitu. Jadi sesuatu yang perlu dipuji dengan lisan sana itu sesuatu yang baik dan ada usaha dari orang tersebut. An-nasyi' anil ikhtiar, yaitu yang muncul dari ikhtiar atau usaha. Kal hilmi, seperti hilim. Hilim ini biasa sabar kan. Orang tidak mungkin kelas aja ngomong hilim ya halim. Halim itu kan sama sabar itu pangkatnya tinggian halim. Ojo ngomong halim, sabar aja kalau tidak dilatih tidak bisa. Makanya as-sabru bitasabbur. Sabar itu harus dengan belajar sabar awalnya. Al-ilmu bita'allum. Kalau mau kepingin mendapatkan ilmu harus belajar. Al-barokah bil khidmah katanya. Ada satu masyayikh itu mengatakan kalau as-sabru itu bitasabbur. Sabar, kalau kepingin sabar ya harus belajar. Harus belajar sabar, baru sabar, habis itu terus tingkat naik baru terus halim. Kan ono halim kok yang sabar berarti arane tok kan. Terus kalau ilmu bita'allum harus belajar. Kalau barokah itu bil khidmah. Melayani semuanya sesuatu yang ya, kalau melayani sesuatu yang mulia bukan barokah. Terus kal hilmi wal karami. Wal karam begitu juga dermawan. Tidak ada, jarang sekali orang lahir langsung dermawan itu jarang. Kang ono iku medit. Nah, seumpama ada ya paketan berarti itu, pengecualian. Wa yakhruju bihi ma laisa kadzalik, dikecualikan dari yang sudah disebut tadi fala yusamma sana alaihi hamdan. Maka pujian tersebut tidak disebut hamd. Tidak disebut hamd. Bal madhan. Tapi disebut madhan. Nah, jadi ternyata bahasa Arab podo saja ini tulisannya hamd sama madah. Nah, tapi hamdan itu harus ada ikhtiar. Artinya ikhtiar orang patut dipuji ketika berprestasi. Kan, Masya Allah sampai dengan siji. Karena ada usaha. Itu namanya hamd. Nah, tapi kalau madah itu sesuatu yang muncul, sesuatu yang bagus tapi tanpa usaha. Seperti contoh apa? Madahtul lu'lu'a ala husniha. Kita muji emas, muji permata, muji ini. Kan dia tidak ono permata itu terus memang asli ini watu terus jadi permata kan tidak ada. Mulai lahir ya permata. Ono wong ganteng asli ini ganteng kan. Kok asli ini elek ganteng? Ya berarti usaha patut dimata. Misalkan operasi plastik, ya, operasi besi, operasi operasi aluminium. Terus kalau hamd urfi secara uruf itu adalah huwa asyukru lughawi. Nah, jadi kalau syukur lughawi itu hamd urfi. Di annahu fi'lun yumbi'u an ta'dhimil mun'im min haitsu kaunuhu mun'iman 'ala syakir aw ghairihi. Cuma di oper mawon. Kandung hamd itu adalah hamid aw ghairihi. Kalau syukur lughatan 'ala syakir aw ghairihi. Kadung asyukur al-urfi yang sering kita dengar dari guru-guru kita, ya syukur urfi ini adalah apa? Syarful abdi jami'a ma an'amallahu bihi alaihi fima khuliqa li ajlih. Yaitu menggunakannya seorang hamba terhadap semua kenikmatan yang diberikan oleh Allah fima khuliqa li ajlih, sesuai dengan ketentuan Allah menciptakan sesuatu tersebut. Misalkan tangan, kan tangan ini untuk apa? Ya untuk ibadah, berarti untuk kebaikan, untuk menolong, untuk ini tidak boleh untuk kejelekan. Ketika kita melakukan kejelekan berarti kufur nikmat gitu. Mata misalkan, semua kan ada napa niku inti ini kan napa niku khalaqtul jinna wal insa illa
liya'budun, untuk nyembah. Berarti untuk nyembah apa? Nyembah itu apa? Ya takwa itu, nyembah itu meninggalkan semua perintah, larangan Gusti Allah, melaksanakan semua perintahnya Gusti Allah. Hakikat nyembah ya gitu, hakikat takwa, hakikat. Jadi nyembah sering kita sampaikan, nyembah itu bukan sembahyang. Nah, nyembah itu bukan sembahyang. Tapi sholat itu bagian dari ibadah. Bagian dari persembahan kita sebagai wujud hamba. Hamba itu ibadah itu kan hamba, menghamba. Menghamba itu apa? Yang ngikuti apa jari juragan. Itu namanya nyembah. Nah, tapi kita sering ya kula jenengan ketika alhamdulillah semari sembayangan koyo lego. Seakan-akan semua kewajiban sudah disampaikan. Enggak. Ibadah itu namanya menghamba, ibadah itu semua zahir wa batin, kalau secara hakikatnya gitu. Semua zahir dan batin sesuai dengan karepe Gusti Allah. Wal sedangkan Rob maknahu al-Malik, yaitu maknanya Malik itu bisa menguasai atau memiliki, makanya Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin itu ada maknanya yang menguasai hari pembalasan atau yang memiliki hari pembalasan. Dan maknanya Rob itu banyak sekali ya. Diterangkan di dalam kitab-kitab mutawalat. Wal alamuna hum al insu wal jin wal malaikah. Jadi alam. Pertama alam itu masih wallah. Alam yang namanya alam itu selain Gusti Allah. Secara umum itu alam pokoknya selain Gusti Allah itu namanya alam. Yakinai termasuk bagian dari alam. Alam. Baik yang surga semua itu alam. Selain Gusti Allah adalah alam. Dinamakan alam karena menjadi alamat. Karena menjadi tanda kemahakuasaannya Allah, tanda wujudnya Allah, tanda kebesarannya Allah, tanda semua napa niku kemaha-mahanya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Niku namanya alam. Lah kalau alamun atau alamin Rabbil alamin, Rabbul alamin, karena wal alamun kan jadi napa mubtada nih. Saged wal alamun atau wal alamin. Kalau alamin atau alamun itu ada penghususan. Tadi alam itu apa? Masih Allah selain Gusti Allah. Kalau alamun itu yang dimaksud alamun di dalam kitab itu adalah al-insu wal jin wal malaikat. Nah, jadi sebaliknya, kaya secara logika kan alam itu kaya ini mufrad, terus alamun kaya ini jamak mudzakkar salim kan. Tapi justru enggak. Nah, di sini kalau alam itu umum, kalau alamun malah ada spesifikasi khusus jin, menungso lan malaikat. Perwakilan ya Rabbul alamin. Wal makna dan artinya as-sana' bil lisan ala jamil ikhtiyar ala jihati tabjil mukhtassun billahi malikil insi wal jin wal malaikah. Artinya alhamdulillah rabbil alamin itu pujian dengan lisan terhadap kebagusan atau hal yang baik yang diusahakan ala jihati tabjil dengan arah mengagungkan. Makanya guru-guru kita menyampaikan Islam, mukmin, iman itu tidak lepas dari dua hal. Ta'zim sama mahabbah ya. Jadi kalau kepingin imannya kuat, Islamnya kuat, itu syaratnya harus dua. Napa? Mahabbah sama ta'zim. Itu tidak bisa dipisahkan. Tanda-tanda orang iman, tanda-tanda orang muslim yang hakiki itu ta'zim sama mahabbah. Orang ngomong mahabbah tapi tanpa ada ta'zim itu bohong. Senang tapi tidak mengagungkan. Mengagungkan ini tanda-tandanya apa? Mendengarkan apa yang disampaikan oleh yang disenangi. Mas tolong manten anyar, Mas tolong tukono siap kan gitu. Itu tanda-tanda. Kadung ngomong cinta tapi hulungi sampai orang dina. Itu perlu dipertanyakan.
Ya cinta, tapi katanya tidak berarti tidak ada rasa pengagungan di situ. Begitu juga pengagungan tanpa ada rasa cinta ya hambar. Jadi semuanya itu larinya kepada mahabbah dan ta'zim. Dan mahabbah dan ta'zim itu larinya semua ke hati. Jadi kalau kita kepengen menjadi muslim dan mukmin, menjadi santri, menjadi siapa saja sudah, itu dua syaratnya. Harus ta'zim dan mahabbah. Menghadapi guru, menghadapi orang besar, menghadapi idola kita itu harus dengan ini. Kalau enggak bisa. Contoh ketika sampean ini ketemu orang yang sampean cintai. Tapi ketika misalkan ketemu siapa? Habib Umar misalkan. Ketika kita ngomong cinta, Masya Allah, saya muhibbin ini. Itu harus dua ini yang harus maju. Ketika beliau misalkan kelihatan capek, misalkan banyak orang. Kalau ngaku cinta, sampean tidak mungkin salaman kan gitu. Karena apa? Karena kasihan ya Allah. Ku kesel apa naik sekaan wis kan. Kang penting saya cinta sama jenengan. Pokok sampean sehat, sampean sudah saya lihat tak cukup sudah kan gitu. Dengan tanpa kudu nyekel kudu napa. Dan ini kadang banyak terjadi pada sekitar kita. Yang aku cinta, yang aku yakin kepada beliau, yang aku ini, yang macam-macam sudah. Yang seperti diceritakan oleh guru-guru kita kan gitu. Sebagaimana sahabat ketika Kanjeng Nabi sahabat sakit, Kanjeng Nabi sahabatnya pinggir Madinah ya. Hidup di kampung yang jauh dari Madinah, tempatnya Rasulullah SAW. Ketika sambangi adoh, kayak mungkin gini rogo Jambi gitu. Ketika mau pulang Rasulullah ngomong sama sahabat yang lain, ini kalau meninggal, sahabat ini kalau meninggal saya dikabari kan gitu. Saya dikabari. Pulang Rasulullah karena ada tanda-tanda sudah maradul makhuf. Dan sakit yang menunjukkan akan meninggal. Selang beberapa tidak lama meninggal. Tapi wasiat mayit jenazah ini sahabat ini wasiat sama konco-konco sama keluarga. Saya kalau meninggal jangan memanggil Rasulullah. Ayo kita mengikut siapa ini? Rasulullah ngomong kadung lagi wafat isun kabarono. Sahabat ngomong Kang yang dimaksud itu terus ngomong, kalau saya meninggal jangan ngabari Rasulullah. Alasannya apa? Nah, alasannya karena yaitu tadi kalau merini melakukan ya Allah keselanjang Nabi. Ya wis daripada ngerepoti isun mendingan merepoti Kanjeng Nabi. Semendingan Kanjeng Nabi tidak kena panas, tidak ini tidak capek, saya bahagia sudah. Nah ini yang hilang pada diri kita. Moro wis kudu teko wis ing bisa wis aduh. Ini pelajaran-pelajaran yang munculnya dari mahabbah dan ta'zim. Tapi Kanjeng Nabi akhirnya sudah tidak dikabari, sahabatnya tidak ngabari. Wes sekan aja wes. Tapi akhirnya terus dapat beberapa hari dapat kabar, akhir Rasulullah tetap takziah. Buah yang dikabari enten wasiat enten asal ngabari kan gitu. Dan itu tidak disalahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus wa inna maqtasartu ala tafsir alhamdi bil lughawi li annahu alladhi tulibatil badah bi al-urfi khilafan li ba'dihim. Nah, terus di sini katanya beliau hamd lughawi ini cuma dibahas tentang masalah hamd lughawinya karena memang sesuai dengan pembahasan, yaitu memang alhamdu ini yang sasarannya dengan lisan saja. Makanya yang diterangkan itu tentang masalah alhamd lughawi. Dan alhamdu itu ada rukun 5, pun ini jelas nih. Yang pertama adalah rukunnya alhamid, mahmud. Hamid berarti yang dimuji. Mahmud harus ada yang dipuji. Mahmud bihi harus ada perangkatnya lisan. Mahmud alaih harus ada penyebab adanya yang
Ya, penyebab adanya pujian tersebut yaitu nikmat. Yang pertama, yang terakhir sigot. Sigot itu berarti harus ada ucapan, harus berucap ya. Jadi kalimatun dalat ala apa sigot itu. Ada sigot tamlik, sigot tamalluk itu kalau di dalam bab jual beli itu. Yaitu ucapan yang menunjukkan sesuatu dengan petunjuk yang jelas. Kalimatun dalat ala dalalah dhahirah. Harus diucapkan berarti. Kadung misalkan meneng tok ning jero ati ndak dihitung, ndak dianggap sebagai hamd. Dan hamd di sini juga di sisi lain dibagi menjadi 4. Yaitu yang pertama hamdu qadimin li qadimin. Yaitu pujiannya Allah terhadap zatnya Allah, dirinya Allah sendiri, yaitu di dalam Al-Quran, ni'mal maula wa ni'man nasir. Yang ini termasuk amalan yang dari Yayasan Abdillah yang biasa setiap hall ini sampai akhir. Amalan untuk gampang urusannya yaitu membaca hasbunallah wa ni'mal wakil tanpa ni'mal maula wa ni'man nasirnya. Itu malamnya 450, terus yang harinya 900. Katanya beliau, katanya Kiai Mustafa putranya itu setiap hal mesti disampaikan. Itu amalan yang bisa diamalkan ya. Dapat ijazah umum itu. Katanya beliau mesti digampangkan untuk urusan ekonomi. Tapi sangat ngatus ya. Sangat rada kadang yang biasa rada nyonyor jangkem iki. Yang kedua adalah hamdu qadimin li hadisin. Ni'mal abdu innahu awwab. Pujian Allah kepada seseorang hamba, yaitu orang yang baik, orang yang bagus, orang yang spesial adalah orang yang mau taubat. Makanya dikatakan orang hebat itu bukan cuma orang yang tidak melakukan kesalahan. Dan itu mustahil. Itu ada hanya pada diri Kanjeng Nabi Muhammad atau para anbiya maksum. Orang baik adalah bukan cuma orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi termasuk orang baik adalah orang yang pernah melakukan kesalahan tapi tidak mengulangi, menyesali kesalahan tersebut dan tidak mengulangi untuk kedua kalinya. Dalilnya apa? Termasuk orang baik, ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baiknya hamba adalah dia yang selalu taubat. Imam Ghazali mengatakan, kadung ente bertanya, kadung seumpama tobaté mungkin melanggar malih kepunte. Ya tobat maning kan kata. Kadang-kadang setan mengatakan menggoda khususnya para pemuda, nyanis engko menisan kan rada-rada tuwek engko sekalian tobat. Kajare Imam Ghazali, iya kadung sekalian engko rada tuwek. Kadung hing sampai tuwek matai kepunte. Terus kan kok kadung nglakoni malih, ya tobat malih. Nah, itu katanya Imam Ghazali dalam beberapa kitabnya. Yang terakhir, yang ketiga, wa hamdu hadisin liqadim, yaitu pujiannya hadis, yaitu manusia makhluk kepada Allah yang Maha Qadim. Seperti ucapan alhamdulillah. Yang terakhir inggih menika wa hamdu hadisin li hadisin, yaitu pujian kepada makhluk, dari makhluk kepada makhluk. Ni'mar rajulu zaitun. Dan semuanya boleh, memuji secara hakiki boleh, memuji secara majazi boleh. Tapi yang tidak boleh itu memuji secara majazi tapi dianggap hakiki, ini kafir. Nah, misalkan memuji orang, sampean kadung singono riko, masa bisa ketiki, hak kata Gusti Allah masa bisa, kafir lah. Berarti dia memuji seharusnya majazi tapi dihakikatkan. Dan itu tidak boleh. Mutlak sepakat baik Ahlus Sunnah wal Jamaah atau orang Wahabi, itu mengatakan itu adalah murtad. Tapi yang berbeda dengan saudara sebelah itu,
kalau kita ini melakukan pujian secara majazi, tapi sebagian orang membawa ke hakiki. Kayak orang ziarah kubur, ndonga madhep ke kuburan. Itu sebagian orang membawa ke hakiki, membawa ke tauhid. Duh, minta kok ke kuburan, bukti ini ketiki kan gitu. Itu makanya kan ada sebagian orang itu mengatakan, sebagian dari kita dikatakan ubadul kubur, yaitu para penyembah kuburan. Karena apa? Karena sering nangis-nangis, waduh, habis nyekel-nyekel kan gitu. Nah, itu sebagian orang memandang itu apa dihakikatkan atau dibawa ke tauhid. Siapa yang salah? Ya salah dia ketika seseorang menghadap kuburan itu dianggap apa kufur, tapi ketika jaluk yang wong tuweke tidak dianggap kufur. Kan ketika bodoh-bodoh jaluke kan gitu. Tapi kalau kita ndongonnya Gusti Allah mau gitu. Ada sebagian ulama, ada sebagian ahli hakikat itu tidak minta sama Gusti Allah gini. Tapi mintanya kayak seperti minta kepada orang hidup. Bahayai kula niki sumpah. Bahkan sebagai guru-guru kita ini ngomong, kalau kepada sampean iki sumpek wong durune wali. Kok sumpek urusan dunia. Moro yang gurumu iku jare. Gurumu wali terkenal jare. Ngomong aja maca Yasin waduh lho wis. Wah kula anu ya telas ngomong kok aja kadek maca Yasin. Wong sampean iki anake. Ada sebagian guru ngomong kayak gitu. Ada salah satu guru saya itu ngomong, "Lah sampean iki santrine wali kok bisa santrine wali iki kok sumpek urusan pecis kelendi kan." Berarti sering mboten ate sowan yang kuburane. Ojo maca Yasin, ojo maca Al-Fatihah. Langsung wadula wis. Anu kula ya kayak masa hidup kan, karena para ulama, para aulia, para syuhada itu kan hidup di dalam kuburnya. Ada sebagian orang seperti itu. Jadi teko langsung bincang ya tro kula terus sakit. Itu kita dapat ijazah seperti itu sama guru kula niku. Ngomong iki abahe, putrane. Tapi yang terkenal wali besar itu abahnya. Ngomong sampai yang abah. Sampai lu santrinya abah. Ngomong ojo kadek maca Yasin teko langsung wadula wis. Karena kebanyakan orang aja beliau ngomong ojo sampean santrine. Lho sing wong-wong liya sing ndak santrine itu kan kadang teko iku wadul kan. Wadul kadang-kadang nangis, kadang-kadang ngelus-ngelus gitu. Lah kita ini yang santrinya yang dekengan pusatnya lebih kuat kan. Cara model saiki. Dan itu dinamakan orang musyrik sama orang-orang sebelah. Padahal ya enggak. Wallahu a'lam bishawab.